Ini tapi sebenarnya bohong, nggak bisa bohong. Saya gay. Oh iya, kalau gitu Pak. Ya, saya nggak bisa ngomong apa lagi Om. Ini saya harus masa-masa jenuh ya harus kita lewati. Karena besok pagi udah harus kerja. Besok pagi harus kerja, Bro. Pernah nggak Om Ricky? Ini kok jadi saya yang interview? Ini tuh rumah saya loh. Ini Basecamp Dancuk. Dia tak undang datang terbang ke West Virginia, tapi dia ngedrive tadi tuh saya mau mengulik-ulik tentang beliau. Ini kok saya yang dikulik-kulik ini gimana? Saya penasaran juga ini sama Om Ricky, penasaran sekali. Ini terus terang ya guys, dari kesempatan saya. Perkenalan saya dan Om Ciki ini udah 3 tahunan lebih. Kita kontak-kontakan sometime, but we never talk so deep, you know. Benar. Mumpung hari ini beliau di sini, ini nanti kita podcastnya ini sampai jam 5 pagi ya. Live dong. Oh, jadi apa namanya Om ya? Ya, kita memang kenal lama. Cuman pasti masih banyak rasa penasaran yang kita pengen tahu dari each other, istilahnya gitu. Kembali lagi ya. Ini saya dulu nih yang dikulik-kulik ini. Ya, pernah nggak Om Ricky itu di satu titik jadi seorang hibachi chef itu merasa harus kayak contoh ini ya kecil. Mungkin Om Ricky ada musibah atau masalah, mudah-mudahan nggak terjadi. Dan masalah itu membuat Om Ricky bekerja setengah hati atau kayak nggak bisa mengekspresikan yang sebenarnya nggak bisa mengontrol perasaan Om Ricky bahwa ini kita lagi bekerja karena masalah itu. Siap. Pernah nggak? Ngerti nggak Om Ricky? Paham. Saya paham itu. Tetapi gini Om Ciki, dari dulu saya tuh nggak pernah merantau. Saya lulus kuliah teknik mesin itu tahun 97 langsung jadi guru 3 tahun. Teknik mesin, Om? Teknik mesin, Bro. Wah. Terus mesin, jadi hibachi. Ayo, I'm engineering, Bro. Kalau sampean kan tata boga, kerja di hotel sih. Oh, bisa bikin spatula. Ya. Saya yang bikin spatula. Setelah jadi guru STM di Gresik 3 tahun, pertama kali saya merantau ya ke Amerika. Really? Oke. Cuma pas saya di perjalanan merantau itu memang udah basic kalau ibu saya mengajarkan saya tentang kehidupan dan sebagainya itu ya. Akhirnya saya bekerja itu ini kayak teori ya, tapi ini benar saya terapkan dengan hati ya. Ini kayak ngomong teori ya, ini klasik ya, tapi benar itu. Makanya saya kerja 20 tahun itu cuma pindah 1, 2, 3. 3 kali pindah restoran. 3 kali pindah? Sorry, 4. 4 kali. 4 sama di Virginia, 4 kali. Makanya lama-lama sekali. Yang ke Jenny ini, saya 14 tahun, Pak. Wow. Loh, pernahkah seperti pertanyaan Om Ciki, ada masalah di sana terus kerja itu kayak mengganggu atau setengah hati dan Saman percaya enggak, ini ada satu cerita. Saya tuh tengkar sama Jenny. Iya. Gara-garanya sepele sekali saat itu angin habis, terus dia, angin kok bisa habis, kamu enggak ngawasi gini. Saya marah, wah minyak setengah mati, restoran saya penuh saat itu. Iya. Udah capek ini, saya mau marah. Sampai pisu-pisuan. Fuck you Jenny, fuck you Ricky, terus. Sampai gitu bener. Really? Tengkar terus. Gua padahal udah dapat tiket itu. Udah mau dorong gitu, syuting-syutingan, fuck you. Sampai Jenny bilang kasar sekali lah pokoknya. I pay you, bla bla bla. Terus saya bilang, motherfucker, just give me my money tonight. But I need to do my job right now. Aku bilang gitu kan. Udah terus, gua masak Pak. Ke depan, hey, how are you? I totally changed, not the Ricky when I fight with Jenny. I'm in front of customer, I'm just Ricky Bobby, like Ricky Bobby. What they need you. Yeah, so terus gua tengok si Jenny itu di belakang itu nengok dari kayak lubang-lubang itu loh. Yes. Dia nengok saya masa itu. Saya beda. Saya sama Jenny marah saat itu. Tengkar apa? Tapi ketika saya di depan customer, why I need to be like Ricky Bobby as usual because Jenny still pay me that night, okay? I'm still working for Fujiyama.
And customer, they still deserve to get my soul because they pay the food. Yep. They pay my soul, Yeah. everything. They don't care I fight with somebody in the back. They don't care that. Yes. So masuk rame Pak. Terus Jenny pergi kan. Gua selesai masak, dipanggil gua. Can you come to the office? Gua datang. Weh, ini bangsat ini kalau masih mau marah-marah, bener gua lawan, gua keluar. Malam ini gua bilang gitu. Panggil sini terus. Silakan duduk, sit down. Terus, how you can do that? Do what? Gua masih marah kan. Gua pikir you can do that, tak pikir gua misu-misui Jenny yang di dapur. How come you can do that? Do what? Aku bilang gitu kan. Oh, after you fight with me, like you cuss me, I cuss you, and then you come the customer, and then you just like different person, like you do like the soul, everything. How you can do that? You're not angry, motherfucker. I'm still mad at you, I said. But that's my job. Because you still pay me, right? Okay, so I still need to do my job with the right way. That's what I do, Jenny. Now I'm mad at you again. So what do you want right now? So I tell you, okay, Ricky, just forget it. I'm so sorry. Blah, 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 blah. No, I'm okay, Jenny, but you know what? You need to see the situation when you say something to me or to the chef. We had the rush time like that. We have full table and you was bitching about the fucking onion. Come on. Forget it. So, I work with my heart. I don't care my boss see me work or not, or my boss is gone, or my boss here. I don't care because I respect to my money that what I got. That's me. Jadi kesimpulannya yang mungkin saya bisa ambil dari sini itu adalah Om Ricky itu is really professional when you do your job. I tried that, and I still on that way till today. But I think too, Jenny is a good boss. Karena bagaimanapun dia bisa berbicara seperti itu setelah melihat Pak Ricky ada di posisi seperti itu. Betul. Yang bisa memberikan apa yang customer mau dari dalam hatinya Om Ricky. It's very rare to get that feeling in. Tapi juga di sisi lain, I'm so proud with Jenny who changed herself dan bisa berkomunikasi dengan baik lagi, apalagi meminta maaf. Betul dia. It's a big heart, you know? Dan itulah, jadi banyak sekali yang hal-hal yang buruk terjadi sama kita, tapi kita nggak bisa ungkapkan di depan customer. Exactly, yes. Ya, karena apapun yang mereka lihat, customer itu datang ke restoran kita untuk makan, yang dia expect adalah good food, fun, dia terhibur, ya dia nggak mau tahu. They don't care what happened to us. Dia nggak bakalan peduli lu kesini berenang, lu nggak bakalan. Atau lu masuk angin, atau lu migrain. Dia nggak bakalan peduli. Exactly. I need some show that they need it. So, wah, itu hal yang harus saya belajar, Om Ricky. Saya nggak benar-benar. Dan mungkin karena my emotional, mungkin saya belum bisa mengontrol diri saya dengan baik. Karena saya udah tua, Om. Jangan gitu lah. Bener. Kalau gini ya, sekarang ya. Kalau anak-anak muda itu kadang-kadang dia gampang sekali lost control dengan apa, misalnya ada customer yang rewel, yang wajahnya ndak happy aja, kita terus langsung baper juga. Itu banyak yang anak muda seperti itu. Kalau saya itu memang udah dari dulunya memang pesan ibu saya seperti itu, apalagi di tanah rantau ya. Jangan dikit-dikit baper, terus apa istilahnya, apalagi kerja misalnya satu hari kok kerjanya lebih berat daripada kamu, udah jalani aja, yang penting nggak mati kan gitu. Terus kita boleh marah ketika kita dihadapkan atau direndahkan orang secara personal kita, harga diri ya, boleh lah. Tapi kalau hanya masalah kerjaan itu, anyway besok pagi kamu akan ke sana lagi. Jangan terlalu diambil inilah. Nah ini saya tanya balik nih, masa yang digoreng-goreng ini ya. Aduh, digoreng ini. Nah, Pak Ciki ini kan ini apa?
dari semua video-videonya ya, karena ex-garangan atau penggemarnya Om Ciki ini taunya Om Ciki kan juga dari yang tampak di video kan. Iya. Mereka nggak tahu yang di belakangnya itu. Iya. Pernahkah seorang chef Ciki ini dikomplain oleh customer atau ada customer yang membuat sampean marah itu, pernah nggak itu kejadian? Pernah Pernah ya Pak ya? pernah Om. Mungkin saya harus ceritain Cerita ya. sedikit gimana itu Om gua. Jadi gini Om, ada di satu titik saat kadang kita dibutakan mungkin ya. Saya dibutakan sedikit mungkin waktu itu. Jadi saya bicara seperti ini waktu itu di depan customer yang mungkin notabene saya nganggap waktu itu mungkin itu pelajaran berharga sekali buat saya. Saya menganggap customer itu sama. Entah mau itu hari Minggu Atau hari biasa hari ya. biasa, customer itu sama. Oke. Saya label mereka adalah customer yang sama, yang mau show saya yang crazy, talk shit, gitu. Ada satu titik saya bicara gini dan saya ingat sekali, saya joke tentang orang gay. Marah mereka. Saya bilang waktu itu seperti ini. Ada ibu, bapaknya, anaknya mungkin usianya 16 tahun, dan anak-anak muda sekitarannya itu. Saya ngomong gini, ditanya sama ibunya, kamu punya pacar? Saya jawab, enggak. Oke. Saya bilang, kenapa nggak punya pacar? Dia yang sebenarnya mendahului. Oke. Are you okay? You normal? Oh dia gitu ya? Dia yang mendahului. Cuman kan ini adalah pukulan besar atau mungkin bumerang yang sangat besar untuk saya. Saya kira ini bakal diterima gitu. Karena saya bilang gini, saya nggak gay. Cowok saya gay gitu. Ini bercanda Om. Ini bercanda Om. Maksudnya I'm normal person ya. Pokoknya saya orang yang normal. Ternyata dia nanya seperti itu sama saya karena anak dia itu gay. Yang 16 tahun itu. Damn bro. Gay. Terus saat itu sekejap satu meja itu diam. Mulut saya berbusa ngomong untuk membuat mereka itu tersenyum dan tidak direspon. Diam. Damn bro. Itu habaci meja Om. Notabene kita masak untuk orang yang di depan kita ajak berkomunikasi mereka diam. Siap. Maksudnya ibunya itu mungkin mencarikan anaknya ini teman gitu loh. Makanya mereka berani bertanya seperti itu. Tapi saat saya menjadikan itu sebuah joke kayak pelecehan dong jadinya. Pelecehan jadinya Om. Setelah saya masak, bilang thank you, you have a good night everybody. I go back to the kitchen. Dan ibu sama bapaknya itu datang ke office ketemu sama manajer saya. Komplain. That guy has to be gone. That's fucking rude. Tapi di sisi lain, saya dipanggil lagi, dilakukan yang namanya mediasi di sana. Dia bilang gini, one word I hear from your mouth. Bapaknya bilang gitu, I punch you in the face. Wow. I said, saya cuma bisa minta maaf Om, karena saya merasa waktu itu apa yang beliau tanyakan ke saya tidak tersinggung. Iya. Tetapi di sisi lain posisi mereka itu adalah seorang customer saya. Saya pengen mereka itu balik ke tempat saya. Jadi saya melakukan seperti ini. Ya udah saya boleh jujur deh, gitu. Ini tapi sebenarnya bohong, nggak bisa bohong. Saya gay. Oh iya, kalau gitu Pak. Ya, saya nggak bisa ngomong apa lagi Om. Ini saya harus. Wah ini menyelamatkan diri nih. Menyelamatkan diri dan menyelamatkan ini customer harus datang dan balik lagi. Terpaksa saya harus bohong sama diri saya. Saya nggak bisa tidur waktu itu Om.
saya berdoa sama Tuhan, saya bilang jangan pernah rubah saya gitu. Ini salah ngomong, cuman ya tapi itu benar buat saya down. Iya. Udah berapa lama tuh? Masih jalan? Jalan, gue cuma ngecek jalan. Baru hampir 1 jam. Terus, Really? Iya, terus Seru asik banget gitu. ya. Terus setelah kejadian itu, saya mungkin hampir 1 bulan saya nggak upload video. Itu kena mental saya. Dan jangan anggap kerja di Habachi itu kita selalu ketemu customer yang nice. Betul. Kita bakalan ketemu orang yang banyak nano-nanonya, banyak hal yang kita harus berhati-hati karena setiap orang yang duduk di meja kita itu punya satu otak yang berbeda. Betul. Kasarnya kita bilang kan, seperti itu. Jadi itu pengalaman saya offline. Jangan ditiru, sangat berbahaya sekali. Ini guys, ini tentunya ex garangan ya, ataupun penggemarnya Pak Ciki ini ada yang dipertanyakan mungkin sama wakili mereka ya. Iya. Pak Ciki ini kan udah termasuk influencer yang luar biasa di Amerika ya, karena TikToknya beliau itu 85% followernya itu justru dari Amerika, Kanada ya, dan sisanya tersebar di seluruh dunia kan. Yeah. Apa yang sudah Pak Ciki rasakan dari menjadi seorang TikToker yang terkenal ya, selebriti kalau di sini panggil, plus sekarang YouTube-nya juga mengejar Pak D nih 200.000 kan? Kurang ajar belum nanti. Ex garangan ini jangan sampai disalip ini saya nih. Ex garangan datang ya. Mampir kalau udah TikTok saya dikepret, Instagram dikepret. Punya Facebook nggak? Enggak. Facebook saya 48.000. Wow, saya nggak ada Om. Ini YouTube saya ini udah makan dikepret, ini Pak D menuju 400.000 ini. Wah, mudah-mudahan tembus 1 juta tahun ini Om. Amin. Yaitu apa yang sudah Pak Ciki dapatkan atau rasakan dari menjadi seorang influencer? Jadi dulu itu yang sebenarnya lebih dulu mengenal sosial media itu ya Om Ricky. Betul. Saya baru memulai. Setelah TikTok saya itu viral, Om ya, itu saya banyak sekali hal positif yang saya dapat dari sana. Mungkin yang pertama itu mulai dikenal oleh orang-orang sekitar dulu. Betul. Local city. Entah itu habis itu menyebar, ya nggak cuma di Amerika mungkin ya ada yang di dunia. Karena TikTok itu dunia. Itu target TikTok saya itu kan memang hampir semua berbahasa Inggris ya Om. Jadi ya targetnya internasional. Banyak sekali manfaat baik yang saya dapat dari sosial media itu sendiri. Endorse masuk terus, tapi saya nggak bisa ngambil Om. Saya baru ngambil kemarin pertama kali ngambil endorsement. Tapi endorsement itu masuk terus. Ya bagaimana ya? Posisi saya itu tidak bisa membuat saya itu bisa ngambil endorsement itu ya karena kayak kesibukan saya di restoran sendiri. Betul. Ya, karena saya masih bekerja dan personally we have to be professional with the work, with the job. Betul. Jadi ya saya mengorbankan waktu saya lebih di pekerjaan saya sebenarnya gitu. Tapi sosial media ini malah kayak banyak gitu loh Om. Kadang ya ada orang yang datang ke resto, cuman datang mungkin nggak belanja Om. Oh iya? Ya datang minta tanda tangan dong. Really? Iya. Wow. Tanda tangan yuk. Ada Ciki nggak minta tanda tangan? Wow. Om Ciki pinjam topinya minta foto bareng. Ya, it's a lot. Almost every day. Ada orang yang seperti itu datang. Kadang mereka kayak nunggu aja di depan. Wow. Iya, kadang ya kita kan nggak bisa menghentikan mereka Om gitu loh. Dan mereka kan juga orang yang mensupport kita di sosial media. Gitu. Jadi itu sih banyak hal baik yang saya dapat itu. Saya juga pernah itu live bareng sama Master Chef Season 7 kalau nggak salah ya. Really? Jadi saya taruh ya namanya, saya lupa namanya beliau. Tapi beliau itu orang yang sangat mengerti masakan ya mungkin ya. Jadi obrolannya nyambung juga. Dan sempat tuh interview sama Ari Untung.
Aryo Mention di Untung. bawah. Aryo Untung mention di bawah itu. Tapi waktu Zoom ya, pakai Zoom ya. pakai Zoom, iya. Cuman Videonya diupload nggak? enggak diupload. Aryo Untung. Bahaya ini Om. Ini Om Aryo Untung udah interview lewat Zoom sama beliau, mana video yang udah dinaikin. Gimana mungkin belum naik videonya. Oke. Udah sempat. Oke. Yang saya dengar ini Om Ciki ini ya, ini kayaknya efek lain dari sebagai influencer. Yang saya dengar bosnya Pak Ciki ini sangat menyukai beliau karena loyalitasnya beliau ke bosnya itu udah bagus juga, udah lama kerja sama beliau. Terus akhirnya 2 tahun yang lalu itu bosnya membuat restoran lagi di South Carolina, terus sampean ditawarin nanam saham di situ ya? Iya. Oh jadi gini ceritanya. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi manfaat dari sosial media itu ya waktu itu. Jadi bos saya itu namanya Steven. Oke. Dia orang yang cukup muda dan cukup bertalenta juga dan sangat baik. Bilang seperti ini, Ari, kamu mau nggak mencoba hal baru? Kamu itu punya potensi dan kamu ada nilai jual. Nah itu yang dia bilang sama saya. Mantap. Jadi kayak memotivasi gitu. Mau nggak nanti kamu buka di South Carolina, terus taruh saham di sana. Waktu itu keadaan saya belum ada duit, Be honest, I'm zero on that time, gitu loh. Kayak banyak pengeluaran dan banyak. Nanti saya ceritain dah lebih lanjutnya. Kenapa saya nggak bisa sampai kerja di Amerika, tapi titik saya zero. Dan saya bilang sama dia, saya nggak punya duit, saya nggak bisa. Mungkin I'm not qualified untuk saat ini, gitu. Tapi baiknya dia bilang gini, udah gua kasih lu saham di sana, nanti kalau lu punya duit bayar. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kan merasa kayak tersentuh, ini kayak kita dikasih kesempatan yang baik, kenapa kita nggak mencoba? Dan akhirnya saya mencoba itu dan berhasil setelah berjalan ya sampai sekarang ini kita berhasil, maksudnya saya berhasil di sana untuk jadi apa yang saya takutkan ya saya bisa lewatin gitu. Karena kadang kita keluar dari zona nyaman itu memang susah, tetapi saat kita keluar dan mendapatkan tantangan yang lebih baik itu kayaknya beda rasanya gitu. Dan siapa tahu aja nanti kita bisa buat. Salaman dulu dong. Ini apa yang akan terjadi di dunia persilatan kalau Pak Ciki dan Pak Ricky punya bisnis bareng. Wow. Amin. Pokoknya aduh gimana itu ya. Ini ngomong gembreng, ngomong kaleng guys. Ngomong kaleng ya, kita nggak tahu ya. Tapi ya insya Allah lah. Ya. We never know kan ya. Never know, ini adalah satu kehormatan juga sebenarnya Om Ricky. Dan gini, saya pernah ada di titik nol Om Ricky. Alasan saya ke Amerika, ibu saya. A lot of people was bullying her because we don't have money. Really? Ya. Wow. Kita nggak punya apa-apa. I'm born in really simple family in small village that near by the jungle. Saya nggak pernah cerita ini. I never talk about my backstory dulu, tapi especially I talk here with you. Thank you. Jadi saya tinggal di satu desa kecil di Bali, ya tepatnya di Buleleng, ya Buleleng tapi daerah atas. Memang dasarnya saya itu ibu saya itu istilah kasarnya ya, untuk bekal saya sekolah aja mereka masih minjem. Really? Ya, jadi kita itu farming, kita seorang petani. Gitu. Jadi kadang mereka nggak punya duit untuk bekal saya sendiri. Gitu. Kadang saya bekal nasi pakai daun pisang itu saya bawa sekolah, Saya makan di sekolah. It's really tough, really. Tapi memorinya saya ingat sampai sekarang.
itu alasan saya kenapa saya harus ke sini dan bekerja di Amerika, karena ibu saya sendiri. Be honest, I wanna see her with smile every single day, gitu loh. Dan mudah-mudahan dia bangga sih sekarang. Oh jelas. Ya. Jangankan ibunya Om Ciki, ini banyak orang yang tidak tahu secara darat ya, itu bangga terhadap sampeannya. Bahkan saya saja bangga terhadap sampean. Orang Indonesia itu bangga terhadap penyanyi, membawa nama harum Indonesia. Orang yang sopan santun, humble, tidak kayak Pak Dancuk ini. Gimana? Kalau Pak Dancuk ini memalukan ya guys ya. Masih lancar Om? Masih lancar. Gimana ya? Saya bisa bilang, I'm so proud that I have you in United States, part of our Indonesian influencer. I mean, yeah. I don't feel nothing, bro. Yeah, but I'm really glad that I'm also can sit together with him here. Yeah. It's really an honor. Yeah, first time I want to say thank you so much for the time. Yeah. Di sela-sela kesibukan kita masih ada waktu untuk berbicara. Siap. Dan I hope in the future kita bisa bareng. Amin. Ini minta doanya es garangan plus pecinta Om Ciki ya. Kayaknya ini udah waktunya Pak Dancuk dan Om Ciki keluar dari zona nyaman yang sama tadi ini. Saya juga ke ownernya Wujiyama. Iya. Om Ciki juga ke ownernya Osaka. Dan we are on same situation that our boss is like us. Yep. Right? Yep. Nggak tahu ya kenapa Jenny suka Pak D ya. Karena mungkin ya nggak tahu ya. That's why you have your own style. You cannot pakai hati ya. Cuma even Jenny sendiri 1 tahun yang lalu itu sudah bilang ke saya, Ricky, do you have any plan to make your own business? Or you still want join with me here? Or like just tell me what your plan. That's last year she asked me. Tapi sekarang sensor dulu. Oh iya ya. Nanti tuh iya ya. Ya udahlah pokoknya ini guys. Intinya betul. Kalian bakalan melihat big step. Amin. Yang minta doanya big changing ya. Mudah-mudahan ini terjadi dan mudah-mudahan terjadi di tahun ini Om. Insyaallah. Tahun ini. Tapi you have to be pantengin terus ini channel ya. Pantengin terus guys. Otherwise kalian bakal ketinggalan ya. Makanya ini kalau Pak Ciki sama Pak Dancuk agak jarang upload video, mohon dimaklumi. Ya, karena kita punya plan masing-masing. Iya, dan agak sibuk guys. Agak sibuk sedikit. Kita punya Om Ricky punya kesibukan sendiri, saya punya kesibukan sendiri, dan anyways jarak kita juga agak jauh ya. Jadi kayak nggak bisa sering ketemu. Oh, kalau saya neighbor mungkin setiap hari main bola di sini kan. Tapi pada intinya ini ya Pak Ciki, kita tetap appreciate ke fan kita ya. Benar, ke ex garangan, ke sini, ke legend-legend di sini ya. Because saya mengakui benar, tanpa mereka ya mungkin orang nggak tahu saya. Iya. Siapa Pak Dancuk? Mungkin nggak ada yang tahu, dan sampai detik ini saya aturkan thank you so much supportnya setiap saya upload video dan sebagainya ya kan. Terus nanti kita sambung ke next podcastnya ketika saya mengunjungi Om Ciki ke South Carolina, atau beliau bahkan akan kembali ke sini lagi, bahwa banyak hal yang bermanfaat sekali dari saya terkenal di sosial media. Itu ada part yang akan saya ceritakan ketika saya pulang 3 bulan yang lalu. Kejadian yang sangat luar biasa karena sosial media saya agak viral gitu. Itu efeknya di dalam kehidupan saya sangat luar biasa. Nanti kita sambung ke part 2. Ini kita ngobrol sampai 4 jam dan selesai nih. Ini bahaya ini ya. Pada intinya ini saya Pak Dancuk dan mewakili ex garangan di seluruh Indonesia mengaturkan terima kasih kepada Om Ciki yang sudah jauh-jauh nge-trip dari South Carolina, dan saya juga thank you untuk subscribernya penjenengan ya. Terima kasih. Wia ini brother guys. Ya, kita ini makanya jangan pada tengkar gitu loh. Jadi relax guys, relax. Iya itu.
You just don't know that we Yeah. know each other. Biarkan Pak Dancuk dengan kedancuannya. Yap. Biarkan beliau enjoy dengan stylenya beliau Yap. yang sangat sopan sekali, ya toh. Nah kalau begundal-begundal itu tidak ada yang mewakili, ya gimana? Ya, gimana mereka Ya, makanya nanti galau mereka. Yeah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Om sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama, dan Om. untuk para ex-garangan terima kasih banyak sudah mensupport sejauh ini, untuk para legend yang sudah memberikan saya panggung di Fan-nya Om Ciki legend namanya. Ini legend. Karena para legend berarti. Para legend ya. Oke. Jadi legend itu selalu mendukung saya sepenuhnya. Kenapa saya namain legend? Karena we grow together. Gitu. Ya. Dan terima kasih dan semoga yang legend semuanya mampir ke channelnya Om Ricky. Sama ex garangan, ayo kita serbu channelnya Om Ciki, kita bersatu guys ya. Dan ini akan berlanjut Om Ciki karena banyak hal yang akan kita share ke para legend dan ex garangan tentang something happen behind videos, behind scene, oke. Masih banyak apa yang akan kita share ke mereka tentang kehidupan masih kita di sini ya. Yang ini sampai di sini dulu ex garangan dan para legend. Om Ciki sekali lagi thank you so much kedatangannya. Terima kasih banyak. See you next time ya. Ex garangan thank you, take care. Para legend ex garangan I love you full, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.